Pada video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara melakukan regresi linear dengan variabel independennya itu lebih besar daripada satu. Nah, ini bisa kita lakukan dengan metode left division method. Nah, perlu kita ingat lagi bahwa left division method itu bisa digunakan untuk dua hal, yaitu yang pertama ketika set persamaan tersebut adalah determined, dan yang kedua itu adalah overdetermined. Nah, determined itu adalah yang solusinya unik, hanya satu, sedangkan overdetermined itu sebenarnya tidak ada solusi. Nah, dengan left division method itu menggunakan least square method, artinya dia akan mencari jawaban yang mendekati benar, tetapi tidak benar 100%, karena kalau sebuah set persamaan yang overdetermined itu tidak ada solusinya. Nah, ini kita yang overdetermined itu digunakan untuk yang curve fitting, yaitu bagaimana cara mencari jawaban yang mendekati kebenaran, jadi tidak jawaban eksak. Ini menggunakan least square. Nah, sebagai contoh kita punya data dengan dua variabel independen, yaitu x1 dan x2. x1 nya adalah 0, 1, 2, 3, x2 nya adalah 5, 7, 8, 11, dan y nya adalah 7,1, 19,2, 31, dan 45. Nah, yang ditanyakan adalah buat hubungan y sama dengan fungsi dari x1 dan x2 tetapi masih linear, artinya y itu sama dengan, kita bisa modelkan a tambah bx1 tambah cx2, ini kan linear. Nah, pertanyaannya, dengan data-data x1, x2, dan y ini berapa nilai a, b, dan c? Nah, ini kita bisa lakukan dengan metode left division. Nah, caranya adalah kita rubah data-data yang diketahui itu baik x1, x2, dan y itu menjadi matrik perkalian. Nah, yang ditanyakan itu adalah A, B, C, berarti ini adalah variabel yang kita cari, itu A, B, C. Kemudian yang sebelah kiri itu karena A itu koefisiennya 1, konstantanya 1, berarti ini kita isi 1 semua. Nah, jumlah baris dalam matriks ini kita namakan dengan matriks X. Ini matriks X, ini adalah matriks A yang besar ini. Kemudian yang ini adalah matriks Y. Nah, untuk matriks X itu kolom pertama itu ada diisi 1 semua, karena nanti kan ini dikalikan dengan A, sedangkan A-nya itu adalah memiliki koefisien atau konstanta 1. Kemudian yang ini B, yang B itu berarti kita isi yang X1, karena ini adalah koefisien dari X1, sehingga X1 B itu harus dikalikan dengan X1. Nah, sehingga B dikalikan dengan kolom yang kedua, sehingga kolom yang kedua itu adalah berisi X1. Sedangkan kolom yang ketiga itu berisi X2, karena nanti kolom yang ketiga ini dikalikan dengan C. Sehingga kalau kita baca perkalian matriks ini berarti 1A ditambah dengan 0B ditambah dengan 5C sama dengan 7,1. Kita lihat di sini 0, 5, 1. Jadi ketika X1-nya itu 0, X2-nya itu 5, maka Y-nya adalah 7,1. Nah, karena kita memakai regresi linear, berarti menjadi 1A ditambah dengan 0 ditambah dengan 5C sama dengan 7,1. Nah, dengan demikian jumlah baris itu akan sama dengan jumlah data point yang kita miliki. Sedangkan ini adalah jumlah dari variabel yang pengen kita ketahui. Jumlah baris sama dengan jumlah data point, kemudian jumlah kolom itu adalah sama dengan jumlah variabel yang ingin kita ketahui, yaitu ABC. Nah, dengan cara ini kita namakan ini adalah matriks X, ini kita namakan matriks A, ini adalah Y, berarti A-nya yaitu matriks ABC itu kita bisa selesaikan dengan left division, yaitu X dibagi dengan Y. Nah, dengan A rumus ini kita akan ketemu berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C. Nah, dengan left division tersebut nanti akan ketemu A-nya itu adalah 0,8, 10,24, dan 1,2. Berarti artinya A-nya itu adalah nanti akan berurutan. Berarti elemen yang pertama itu adalah A kecil, elemen kedua adalah B kecil, dan elemen yang ketiga adalah C kecil. Berarti kalau ini kita masukkan ke dalam bentuk persamaan awalnya, berarti persamaan hasil curve fittingnya itu adalah YP, ini adalah hasil dari pemodelan, 0,8 ditambah dengan 10,24 X1 tambah 1,2 X2. Nah, ini adalah
persamaan hasil curve fitting dengan regresi linear. Nah, sekarang kita akan menghitung error. Ini adalah untuk mengetahui kualitas dari curve fitting kita, yaitu kita hitung error. Error itu bisa kita hitung dengan cara apa? Kita bisa hitung error itu dengan mencari perbedaan tiap data point antara regresi versus data eksperimen. Antara regresi yang ini, YP ini yang kita bisa hitung ini, dengan data eksperimen, yaitu yang Y yang ini. Kita bandingkan dengan, jadi Y dari eksperimen kita bandingkan dengan YP ini. Nah, nanti perbedaannya seberapa, dan kita lakukan prosentase akan ketemu error. Nah, kemudian dari banyak perbedaan tersebut antara Y dan YP, nanti kita bisa hitung berapa maksimal persen error, yaitu dengan cara YP dikurangi Y diabsolutkan, kemudian dibagi dengan data eksperimennya. Jadi patokannya data eksperimen nanti berapa persen, kemudian dari seluruh data kita cari maksimalnya, maka kita akan ketemu berapa maksimal error dari hasil regresi linear tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan coba dengan menggunakan MATLAB. Yang pertama kita buat data X dulu, yaitu 0123. Jangan lupa kita gunakan transpose supaya nanti hasilnya adalah dalam satu kolom. Kemudian X2 nya kita transpose juga, dan ini adalah hasil datanya, yaitu Y. Nah, sekarang kita bikin matriks X. Yang pertama, kolom pertama itu adalah 1, berarti kita gunakan fungsi once, nanti isi elemen adalah 1 dengan jumlah barisnya itu sama dengan jumlah elemen X1 dan dia terdiri dari satu kolom. Kemudian kolom yang kedua itu adalah X1 dan kolom yang ketiga itu adalah X2, adalah matriks X-nya. Nah, di dalam matriks X-nya itu akan sama dengan yang ini, matriks X. Ini kita bikin matriks Y. Matriks Y sudah kita bikin. Matriks Y-nya adalah ini. Nah, sehingga kita bisa hitung A-nya, yaitu X backslash Y. A-nya bisa kita hitung. Nah, ini adalah 0,8 ditambah 10,2429 X1 tambah 1,2143 X2 sama dengan Y. Nah, kita hitung hasil pemodelannya. Hasil modelannya ya berarti kita tinggal ini dilakukan dengan Y besar ya. Jadi hasil modelannya adalah Y besar. Saya ganti YP supaya sama lah. Jadi YP adalah X kalikan A dari sini ya. YP adalah X kalikan A. Nah, ini berarti, nah ini adalah data dari hasil regresi. Kemudian kita hitung errornya. Error absolut kita hitung supaya tidak ada negatif, kita absolutkan. Itulah perbedaannya antara eksperimen dengan regresi. Kemudian kita jadikan persen, kita bandingkan dengan Y-nya, data eksperimennya. Kita bagi dengan 100, kalikan 100, maka akan timbul persen. Nantilah error dalam persen untuk tiap-tiap data point, karena kita memiliki 4 data point, berarti ada 4 error dalam persen. Nah, berarti kita dari keempat data ini kita cari maksimalnya. Nah, 3,2193. Jadi maksimal error dengan regresi linear itu adalah 3,2193%. Nah, itu adalah cara untuk melakukan regresi ketika variabel independennya itu lebih dari 1. Oke, demikian, semoga bisa dipahami. Sampai ketemu di video selanjutnya.